Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada subuh 16 Ramadan Allah masih mengistiqomahkan hati kita. Mudah-mudahan ini selalu senantiasa Allah pelihara dalam sanubari kita dan kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kajian rutinitas kita, mari sama-sama kita membacakan Al-Quran dengan meniatkan kepada kedua orang tua kita. Semoga segala dosa dan kesalahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang sudah meninggal, Allah lapangkan alam kuburnya. Dan kita berniat segala urusan kita Allah mudahkan, Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan, Allah lindungi kita dari segala mara bahaya. Ala kulli hajihin ya sayyun lillahi lahum al-fatihah. Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk subuh kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang tingkatan ibadah Ramadan kita atau ibadah puasa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menghemat waktu barangkali, karena hari ini juga hari Ahad, mungkin ada di antara kita yang memiliki kebutuhan yang agak cepat ke pajak, ya jangan sampai nanti datang setan si khanjab yang menggoda hati kita sehingga terkuras sedikit keikhlasan. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan ada 3 tingkatan puasa orang umat Muhammad. Dan senada juga, walaupun nanti istilahnya berbeda, namun pada hakikatnya sama. Di dalam kitab Sir Al-Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Zailani, juga menyebutkan bahwa tingkatan puasa itu ada 3. Ada nanti persamaan, ada sedikit perbedaan di antara Syekh Abdul Qadir Al-Zailani dengan Imam Al-Ghazali. Namun jumlah tingkatan puasa itu tetap 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya kita termasuk dalam tingkatan yang paling tinggi, kalaupun tak nanti mampu paling tinggi, minimal di tengah-tengah. Kenapa? Karena kita khawatir, sebagaimana yang sering kita dengar para ustadz, para penceramah menyampaikan tentang puasa, ya, diangkat dari hadis An-Nasa'i, kamman sa'imin laisa lahu min siyamihi illa zu' wal atas. Ini yang kita khawatirkan dalam ibadah puasa kita. Kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setelah kita jelaskan tingkatan-tingkatan ibadah puasa ini, kita bisa nanti lebih meningkatkan, memilih ke kelas manakah kita, ke tingkatan 1, 2, atau 3. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut yang pertama adalah Siyamul Am, puasanya orang umum, puasanya pada umumnya. Kalau di kitab Sir Al-Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, bukan kalimat Siyamul Am, tapi adalah puasa syariat. Disebut dengan puasa syariat. Siyamul Am dengan puasa syariat bahasanya sama. Kalau Siyamul Am, puasanya orang umum, itu pada umumnya hanya menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa.
Begitu juga kajian dalam puasa syariat. Ya menurut syariatnya ya seperti itu. Dalam konteks syariat, ibadah puasa itu dinyatakan sah apabila tidak hadir, apabila tidak kita lakukan salah satu yang membatalkan puasa. Salah satu yang membatalkan puasa itu adalah makan minum di siang hari Ramadan. Melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Muntah dengan sengaja. Dan hal-hal yang membatalkan puasa apabila dilakukan mulai terbit dari fajar sampai terbenam matahari, maka itu membatalkan puasa. Kalau itu yang kita jaga, inilah yang disebut dengan puasanya pada umumnya, siyamul am. Maka masuklah kita dalam kategori kam min siyamin laisa lahu shaimin ilal ju. Hanya kita mendapatkan lapar dan dahaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pada umumnya seperti itulah kita. Hanya yang kita jaga itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan tidak ada kita perkirakan, tidak ada kita pikirkan, tidak ada kita jaga sesuatu yang lebih dari itu. Anggapan kita bahwa ini sesuatu yang membatalkan kita hindari. Begitu terbenam matahari, kita berbuka puasa. Beginilah umumnya kita, beginilah umumnya umat Muhammad melaksanakan ibadah puasa. Dan ini adalah tingkatan yang paling dasar. Pada umumnya manusia itu seperti itu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan orang berpuasa itu disebut dengan saimul khawas. Kalau di kitab Sir Al-Asrar tadi disebut sebagai puasa tariqah. Puasa syariat, puasa tarikah. Puasa syariat sudah, puasa tarikah. Atau dalam konteks Imam Al-Ghazali, puasa khawas. Khawas ini artinya khusus. Manusia yang melaksanakan puasa itu ada tingkatan khusus. Apa tingkatan khusus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bukan hanya yang membatalkan puasa dijaga oleh orang yang berpuasa, tetapi panca inderanya juga dipuasakan. Panca indera kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, perut kita, kaki kita, kemaluan kita, kita puasakan. Puasakan mata ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tahan pandangan ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridai oleh Allah. Palingkan wajah, palingkan mata kita dari hal-hal yang seperti itu. Kalau selintas, terlintas, terlihat, itu tak berdosa. Maka ucapkan alhamdulillah, rezeki diberikan oleh Allah. Tapi begitu sudah terlihat, jangan dilihat-lihatkan. Jangan dipertahankan. Palingkan segera. Pandangan yang pertama itu adalah rahmat, pandangan yang kedua sudah laknat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan berarti kita, ya bahasanya kalau kita katakan suci, bukan. Masih ada mata kita ini yang melihat sesuatu itu, ya ganteng, cantik, iya. Terlihat itu boleh, silahkan. Ya kita juga nggak bisa menghindari itu, karena kita kehidupan kita ini bersosial. Satu dua akan lewat di depan kita, terlihat, ya udah, ucapkan alhamdulillah. Tapi jangan dilihat-lihatkan. Maka palingkan mata kita, puasakan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasakan telinga kita, jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Jangan asik nguping aja. Puasakan lidah kita, jangan mencibiri orang lain, jangan memfitnah orang lain. Jangan mengadu domba orang lain. Dengan apa kita puasakan lidah kita? Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini sudah 16, berarti menunjukkan nanti malam sudah 17. Yang dalam konteks hadis itu, dalam 17 itu nuzul Quran. Al-Quran diturunkan Allah yang pertama di gua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai ayat 5. Dan banyak keistimewaan-keistimewaan dalam nuzul Quran itu yang perlu kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panca indera kita itu kita puasakan. Bukan hanya kita menahan dari makan dan minum di siang hari, tapi kita juga menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan mulut kita, menahan tangan kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Jangan cubit orang lain, jangan pukul orang lain,
jangan ambil hak orang lain dari tangan kita, tapi berikanlah sebagian harta kita itu kepada orang lain. Ulurkan tangan kita itu untuk bersedekah kepada orang lain. Puasakan kaki kita, jangan jalankan kaki kita ini ke tempat-tempat yang maksiat. Ini sudah mulai saya lihat ada 2 tempat pasar malam namanya, mengundang orang tak lagi tarawih. Dan salah satu kecerobohan kita, termasuk pemerintah kita adalah tak ada membuat aturan. Begitu habis maghrib, seluruh Indomaret dan segala macam buka. Kalau di Subuh Salam ada semacam edaran dari wali kotanya setelah tarawih baru boleh dibuka. Sementara kita di Aceh Singkil tak ada. Kita lihat di depan Masjid Hayatul Iman, habis maghrib sudah buka. Pasar malam habis maghrib sudah buka, bahkan sebelum maghrib pun sudah buka. Apalagi hari ini sudah ngetren, buka bukber namanya, buka bersama di kafe-kafe. Orang tarawih mereka baru bubar. Ini adalah sebuah bencana bagi kita, dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya apa? Terkuras rasa cinta seorang manusia itu terhadap ibadah kepada Allah, lama-kelamaan akan terkuras dengan itu. Tugas kita apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang tak memiliki sebuah jabatan ini? Kita sebagai masyarakat biasa, perintah Allah, perintah Rasulullah, apabila kita melihat kemungkaran maka cegah dengan tanganmu. Ini haknya pemerintah. Apabila tak berjalan itu, tak mampu dengan itu, berarti kita tidak memiliki sebuah jabatan, maka cegah dengan lidahmu. Inilah tugas kita orang-orang yang mengetahui tentang keagamaan. Sampaikan panggilan itu, sampaikan tausiah itu, sampaikan kebenaran itu. Kalau itu pun sudah dijalankan tapi tak digubris oleh orang lain, maka kita yang tak memiliki jabatan, tak memiliki keilmuan, paling tidak jangan merestui perbuatan itu. Tapi apa? Dalam hati kita membenci perbuatan yang melalaikan, mengingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Hanya itu tugas kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini tingkatan yang kedua, puasakan panca indera. Namun di tingkatan kedua, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan hanya panca indera zahirnya yang dipuasakan, tapi 7 anggota batiniah seorang manusia juga harus dipuasakan. Ini hanya sekilas kita sampaikan, barangkali sebagian belum ke tarikat itu, tapi ada anggota 7 yang mesti kita puasakan dalam batiniah kita. Dalam batiniah kita itu ada penyakit batin namanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan itu dihinggapi di makam-makam yang telah ditentukan. Ada namanya qalab hati, ada namanya sir, ada namanya ruh, ada namanya khafi akhfa, lafitubul akhfa, nafsun natiqah. Ada 7 anggota batiniah yang mesti kita puasakan, karena di antara makam-makam di batiniah tadi ada penyakit batin yang hinggap. Di akhfa yang pertama itu menghinggapi sifat penyakit iri dan dengki, sifat ujub. Kalau tidak kita kikis itu, kalau tidak kita puasakan itu, kalau tidak kita isi dengan zikir kepada Allah, tidak kita isi dengan membaca Al-Quran, maka iri dan dengki, ujub dalam batiniah kita ini ada kamarnya yang bernama akhfa. Dia hinggap di sana. Kalau tidak kita usir dengan zikir kepada Allah, kalau tidak kita biasakan membaca Al-Quran, inilah namanya mempuasakan 7 batin anggota manusia. Kalau Imam Al-Ghazali hanya 7 batin, hanya 7 anggota zahir, tapi kalau Syekh Abdul Qadir 7 anggota zahir dipuasakan, 7 anggota batiniah juga dipuasakan. Atau disebut, kalau dalam tarikat disebut dengan lataib 7. Ada yang lataib 9 langsung ke 11, ada yang 7, 9, 11. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat iri dengki, sombong, ujub. Kalau mungkin bahasa sombong masih bisa kita lihat. Apalagi ini mau lebaran, orang mau jahit baju, belilah baju yang tangannya pendek, supaya apa? Gelangnya yang hitungan kilo itu ya terlihat sama orang. Sengaja dipendekkan tangannya. Tujuannya apa? Supaya terlihat perhiasan itu. Puasakan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tangan ini puasakan. Jangan memamerkan ya sebuah harta benda kita itu.
Miris kita mendengar ada sebuah berita kemarin di pesantren yang penghujung jalan, jalur 2. Diikat tangannya, diikat kakinya, dilakban mulutnya sampai meninggal dunia. Walaupun akhir kalimat itu adalah sebuah takdir, namun ada indikasi bahwa ya ibu itu adalah memiliki emas yang banyak. Dari barangkali motifnya salah satunya itu. Tapi belum secara resmi, kepolisian belum menyampaikan apa motif ya terjadinya peristiwa itu. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah perhiasan yang kita perlihatkan itu bukan menambah kebaikan bagi kita, malah menambah atau menghadirkan sebuah ya malapetaka untuk kehidupan kita. Tak perlu kita perlihatkan itu, orang sudah tahu kita kaya. Tapi apakah dari kekayaan kita itu memiliki manfaat kepada orang lain? Ataukah hanya sekedar pamer untuk ria, untuk dilihat orang lain bahwa kita adalah orang kaya? Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu masih lumayan kalau kalimat ria masih terlihat. Ini yang paling sulit itu adalah penyakit batiniah yang hinggap di akhfa kita, itu adalah ujub. Ujub ini adalah merasa paling benar dalam hatinya, merasa paling pandai dalam hatinya, merasa paling oke dalam kehidupan dari orang lain. Ini yang paling bahaya. Tak terlihat. Permainan halus. Ada kadang-kadang begini, kita lewat mau salat subuh dari rumah ke masjid. Kita lihat ada teman kita duduk di sana. Dalam hati kita, kawan ini pun ya, tak sedikit pun dalam hatinya mau salat subuh. Saya sanggup juga salat subuh. Ujub namanya nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada perasaan itu dalam hati kita, merasa paling oke dari teman kita yang kita lihat duduk, kita sambil berjalan, lebih mantap lah saya ini, saya masih bisa lah jalan untuk sholat subuh. Namanya ujub Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak ada lagi kita dapatkan pahala apa yang kita lakukan dalam amal ibadah itu. Ini lebih sulit lagi, karena ujub itu adalah dia hinggap di akhfa, tersembunyi. Makanya butuh diisi hal-hal yang lain. Supaya apa? Tak ada tempat untuk dia. Kenapa ada orang iri, dengki, sombong, ujub? Karena tak diisi. Sehingga ruang yang kosong itu dia masuk. Tapi kalau diisi dengan zikrullah, diisi dengan membaca Al-Quran, maka yang namanya iri, yang namanya dengki, yang namanya ujub, sombong, maka hilang dari akhfa kita. Tapi kalau tak pernah kita zikirkan kepada Allah, makanya dalam tarikat itu, kalau sudah masuk kalabnya 5.000, sirnya 1.000, ya ruhnya 1.000, khafinya 1.000, akhfa'nya 1.000, natiqahnya 1.000. Supaya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Supaya tak ada tempat untuk itu. Lain lagi nanti nafsu natiqah kita yang ada di tengah-tengah kening kita. Hinggap dengan angan-angan yang panjang, khayalan yang panjang, tapi tak diiringi dengan ikhtiar yang baik. Di sini berangan-angan panjang, mau ini, mau itu, begini segala macam, tapi ikhtiarnya tak ada. Dia duduk diam, berbaring diam, menghayal. Nah, hayalan itu adalah sebuah penyakit batiniah yang mesti kita usir. Dan inilah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, puasakan itu. Anggota 7 batiniah umat manusia itu hendaknya dipuasakan supaya apa? Supaya tidak menjadi manusia yang berpuasa tapi hanya hanya lapar dan dahaga didapatkan oleh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi hanya puasa syariat atau puasa orangnya umum, orang awam, hanya menahan segala yang membatalkan puasa. Tingkatan yang kedua adalah selain menahan yang membatalkan puasa, juga mempuasakan panca indera kita dan mempuasakan 7 anggota batin kita. Inilah yang mesti kita biasakan dengan harapan apa? Ya Allah, jangan hanya lelah, letih saya sehari penuh saya berpuasa, tapi tak dapat apa-apa. Kita berupaya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk memperbaharui ibadah kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kelak di yaumil akhir kita tidak menjerit, menangis kepada Allah. Menuntut kepada Allah, ya Allah, di mana pahala puasa saya 1446 Hijriah tahun 2025, ya Allah, saya selalu ikut pengajian,
selalu ikut berpuasa, tapi tak ada pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena tingkatan kita selalu di tingkatan yang pertama. Puasanya orang awam. Mudah-mudahan setelah kita sampaikan ini kita bisa menjaga. Kalau orang yang belum bertorikah, tak tahu dia di mana lataib 7 itu, minimal jaga hati kita. Jaga penyakit batiniah itu. Kalau ada yang membisikkan hati kita untuk menghukumi orang lain, menyalahkan orang lain, maka bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah, bahwa itu bukan lagi dari hati nurani yang murni, bukan lagi dari konsep yang sah, tapi itu sudah ada si khannas, setan yang merasuki jiwa kita. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka berbahagialah kalau kita sudah pernah bertorika, kalau kita sudah pernah suluk, akhirnya naik kaji bahasanya, maka kita lebih mudah di mana tempat-tempat itu untuk kita usir. Ini yang sulitnya kan, kita nggak tahu di mana musuh itu, jadi sulit kita mengusir. Jadi mengusirnya ya secara umum, perbanyak zikir dan perbanyak membaca Al-Quran. Tapi kalau kita sudah tahu, ya ini penyakitnya, ini obatnya, makanya dokter itu mudah memberikan obat kepada orang yang sakit, karena tahu dia. Makanya bawakan sesuatu itu kepada ahlinya. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tingkatan yang kedua. Puasa manusia tingkatan yang kedua adalah puasakan panca indera zahiriyah dan puasakan 7 batin kita, anggota batin kita. Yang ketiga, tingkatan puasa itu kalau dalam kitab Sir Al-Asrar tadi karangan Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan puasa hakikat. Puasa hakikat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak mengenal waktu dan usia. Dia sepanjang hari, sepanjang hayat. Selagi ada hayat kita di kandung badan, Allah berikan kita masih hidup, maka dia harus dipuasakan. Apakah itu hati, sanubari kita? Dari apa kita puasakan dia? Dari hal-hal yang menghilangkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau di Imam Khalajali disebut puasa khawasul khawas namanya. Puasa orang yang khusus, lebih terkhusus lagi. Tingkatan kelas tinggi. Puasakan hati kita dari hal-hal yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang bisa melalaikan hati kita, maka harus kita puasakan. Makanya dalam sebuah sejarah disebutkan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan ahli sufi, dikala dia dipinang oleh seorang laki-laki, salah satu syarat yang diajukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah inilah dia. Sebelum saya terima lamaran, saya mengajukan syarat. Laki-laki ini menerima syarat apa yang diajukan? Salah satu syaratnya adalah, apa jaminanmu? Kalau saya menerima lamaranmu, kita menikah, apa jaminan kepadaku bahwa saya tak menghilangkan kecintaan saya kepada Allah? Laki-laki yang bukan mengandalkan nafsunya pasti menjawab, tak bisa dijawab. Jaminan apa yang engkau berikan kepadaku kalau kita menikah, kecintaan saya kepada Allah tidak akan luput. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya adalah orang yang kita lamar seperti ini, syaratnya seberat ini, ya mungkin taknya bisa kita kawin-kawin. Laki-laki ini dengan mendengar sebuah syarat yang diberikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, akhirnya mundur secara teratur. Tak mampu untuk membuat sebuah jaminan bahwa begitu dia sudah menikahi perempuan ini, akan mampu menjamin jiwanya itu, hatinya itu untuk tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah tingkatan puasa yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan pada biasanya ini diraih oleh orang-orang para nabi, sahabat, aulia-aulia Allah, dan tidak tertutup kemungkinan ada segolongan manusia yang tidak di tingkatan sahabat, yang tidak di tingkatan para ulama, tapi dalam seperti ini dia mampu untuk meraih itu. Seorang mursyid bisa mampu meraih itu. Kenapa? Karena intinya adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat keikhlasan kita juga penuh. Salah satu contoh lagi, di Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya mungkin sudah pernah kita sampaikan,
ada namanya Bilal Butar, yang tinggal memang di Butar, makanya disebut dengan Bilal Butar. Kenapa disebut dengan Bilal? Karena jabatannya di kampung itu adalah Bilal. Dia sebagai Bilal di masjid, disebutlah Bilal Butar. Dikala Bilal Butar ini mingguan sudah tak ada kawan nasi, akhirnya dia memutuskan untuk memancing. Begitu memancing tak dapat ikannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia pun memutuskan untuk pulang karena sudah mau sholat zuhur. Dia pulang, tiba-tiba mau sampai ke pinggir sungainya, mau sampai ke tebingnya, akhirnya Allah memberikan rezeki ikan naik ke perahunya. Begitu ikan naik ke perahunya, dia ucapkan alhamdulillah, dia ambil ikannya naik ke darat. Sampai ke tangga 1, 2, 3, mau naik ke teras rumah, ada orang yang meminta itu. Dengan penuh keikhlasan, di rumah tak ada apa-apa, dengan penuh keikhlasan dia memberikan ikan ini kepada orang lain dengan perasaan apa? Dia lebih membutuhkan dari saya. Tak ada sedikit pun yang tergores dalam hatinya, kenapalah orang ini minta-minta ya, saya pun tak ada, enggak ada. Ikhlaslah hatinya untuk memberikan itu. Begitu sampai ke rumah, sang istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, ada tidak hasil dari pancingan hari ini? Bilal Butar menjawab, tak ada. Tapi tadi Allah memberikan 1 ekor ikan, tapi tak sampai di rumah ini rezekinya. Itu rezeki orang lain, dari kita. Tangga ke-6, ada orang yang meminta ikan, saya berikan. Sang istri tak marah. Mungkin kalau kita seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin tak lagi masuk di rumah. Enggak dikasih lagi kita masuk ke rumah. Ya, sumpah serapah istri kita pun mungkin ya hancur terus itu. Tapi Bilal Butar dengan kejernihan hatinya diberikan ikan kepada orang lain, istrinya bertanya, dijawab dengan sejujurnya, istrinya tak marah. Malahkan tersenyum. Istrinya tersenyum melihat ya tingkah perbuatan apa yang dilakukan oleh suaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu istrinya menghidangkan, wahai suamiku, inilah rezeki kita hari ini. Hanya nasi putih. Tak ada lauk pauknya, tak ada garamnya. Begitu mau menyuap nasi, ada orang yang mengetuk pintu. Akhirnya tertahan, tak disuap nasi oleh Bilal Butar, dibuka pintu. Begitu dibuka pintu, ada orang yang membawakan lauk pauk yang sudah dimasak. Inilah balasan spontanitas ya, yang diterima oleh Imam Butar, Bilal Butar dari Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya tadi. Mungkin Allah tidak menginginkan keluarga Bilal Butar ini lelah untuk memasak ikan yang mentah tadi. Allah berikan mentah ke orang lain, lalu Allah gantikan sudah siap saji untuk dimakan. Ini merupakan sebuah bayangan, begitulah keikhlasan itu kalau kita membiasakan memperbaharui hati kita. Segala yang hadir, yang hinggap dalam hati kita itu untuk menghilangkan, mengingat kepada Allah, maka segera kita beristighfar, wasari'u ilal maghfirah. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Kalimat segera itu pastabikul, berlomba-lomba, seakan-akan kitalah paling awal, kitalah paling utama, paling pertama untuk mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan tunggu orang. Makanya setiap detik kita beristighfar kepada Allah. Setiap alimnya, setiap sholat kita beristighfar kepada Allah. Tujuannya apa? Mengingat segala dosa kita lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk membersihkan hati kita. Kalaulah tingkatan ketiga ini belum mampu kita laksanakan, memang ini sulit. Sulitnya pun bukan mustahil bisa kita raih. Tergantung latihan yang kita lakukan. Kalau latihan yang kita lakukan selalu continue kita lakukan, pembiasaan kita lakukan, kemarin sudah kita sampaikan, sekali dua kali ya masih tergores hati kita untuk tidak ikhlas itu, tapi dipaksa-paksakan, insya Allah kalau sudah terbiasa, maka ringan tangan itu, ringan hati itu, ringan perasaan itu, ringan jiwa kita itu untuk memberikan, tak lagi mengingat kebaikan kita kepada orang lain, tapi kebaikan orang lain kepada kita selalu kita ingat. Kejahatan kita kepada orang lain kita ingat, kejahatan orang kepada kita tak kita ingat. Inilah salah satu ciri ikhlas. Apa yang kita berikan jangan pernah kita ingat, dan apa yang diberikan orang kepada kita selalu ingat. Kejahatan kita kepada orang lain diingat, kejahatan orang lain kepada kita hilangkan. Nah Bapak Ibu, kalaulah tingkatan ketiga ini belum bisa kita raih di bulan Ramadan 2,
1025 ini minimal kita masuk di tingkatan kedua. Tingkatan kedua apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jaga panca indera, kuasakan panca indera zahiriyah kita dan kuasakan anggota 7 batiniah kita. Jangan ada iri dengki dalam hati kita. Jangan ada sombong dalam diri kita. Jangan ada ujub dalam hati kita. Puasakan itu. Kikis itu. Hilangkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tingkatan puasa dalam pandangan dua ulama besar kita. Pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua Imam Al-Ghazali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari dua tingkatan puasa ini kita harus berupaya minimal di tengah-tengah itu kita berada di dalamnya. Jadi mungkin inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa kita sampaikan pada kajian ya puasa yang ke-16 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa meraih puasa yang baik, kita bisa meraih peringkat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Salam. Oh, mantap. Siapa namanya? Pati. Ya. 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 Deh. Pak Bro.